Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kafa, wassalatu wassalamu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Baik, para pemirsa Kajian Sunnah Bandung, kembali lagi di acara tausiah tanya urusan syariat dan muamalah. Yang dimana soal-soalnya akan dijawab oleh Ustaz Saiful Rahmat. Ustaz. Padahal sebelum direkam udah nanya. Baik, udah pertemuan video Ustaz? Masih betah? Ya. Mungkin ada yang mau disampaikan atau langsung kayak tutup? Boleh langsung. Boleh, baik Ustaz. Baik, sudah. Pertanyaan pertama. Assalamualaikum, saya Reni, maaf izin bertanya. Maaf sebelumnya, tanpa bermaksud merendahkan suami saya sendiri, suami saya belum lama melaksanakan sholat. Dan maaf, bacaannya masih dalam tahap belajar. Bagaimana hukumnya apabila saya ingin melaksanakan sholat berjamaah dengan suami? Terima kasih. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa man asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Khatul iman, azza wa jalla, khususnya yang ibu tadi yang bertanya tentang suaminya yang sholatnya di rumah ya, di berjamaah dengan istrinya ya, begitu kan ya? Bagaimana hukum istri yang berjamaah bersama suami, akan tetapi suami ini bacaan Al-Qur'annya tidak bagus, gitu maksudnya, tidak sesuai dengan kaidah. Dan fakallah azanallahu alaikum, khususnya ibu yang bertanya, ini sebenarnya pernah kita bahas ya. Ini sudah kita singgung dalam tanya jawab hukum orang yang berjamaah di belakang imam yang tidak fasih ya, yang tidak baik bacaan, khususnya bacaan Al-Fatihah. Di sana sudah saya bahas, kita sudah bahas. Silakan untuk menggali kembali di pertemuan yang keberapa dulu? Pertama ya? Kedua. Jadi ada tentang pertanyaan hukum orang yang berjamaah di belakang imam yang tidak benar. Jadi intinya silakan dilihat kembali di YouTube-nya siapa ini? Kajian Sunnah Bandung, insyaallah. Itu yang pertama. Ya, yang kedua, hendaklah nih bagi seorang istri menyemangati suami. Bukan di mana? Di rumah. Karena tuntutan untuk berjamaah bagi seorang laki-laki adalah di masjid. Maka Nabi SAW memotivasi agar manusia atau orang-orang itu pergi ke masjid. Maka Nabi SAW menyampaikan, man ghada ilal masjid aw raha, barang siapa yang pagi harinya pergi ke masjid atau sore harinya pergi ke mana? Ke masjid. Maka kata Allah Subhanahu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, a'adallahu lahu fil jannah nuzulan kullama ghada aw raha. Maka Allah Subhanahu wa taala akan sediakan baginya sebuah persinggahan, sebuah tempat di surga setiap pagi dan setiap sore ketika dia berlalu lalang. Masyaallah. Maka ikhwatul iman azanillahu wa iyyakum, banyak sekali pahala orang-orang yang pergi ke dalam masjid ya. Di antaranya tanda orang yang beriman, innama ya'muru masajidallah man amana billah wal yaumil akhir, yaitu sesungguhnya yang memakmurkan masjid-masjid Allah itu adalah orang-orang yang beriman kepada Allah dan beriman kepada hari akhir. Ya, wa aqamas shalah, dia senantiasa menegakkan shalah, wa ataz zakah, dia senantiasa menunaikan zakat, walam yakhsha illallah, dan dia tidak takut kecuali kepada Allah. Fa asaulaika an yakunu minal muhtadin, maka mudah-mudahan dia termasuk orang-orang yang memperoleh hidayah. Nah, jadi ikhwatul iman yang semoga Allah muliakan, khususnya ibu yang bertanya, semangati suaminya untuk pergi ke mana? Ke masjid ya, karena pahalanya begitu besar ya. Bahkan orang-orang yang tidak berjamaah di masjid, Nabi ingin membakar rumah-rumah orang yang tidak mau berjamaah di mana? Di masjid. Masya Allah, ini saking pentingnya seorang laki-laki berjamaah di masjid ya. Demikian mungkin ya. Jadi pertanyaan tadi, bagaimana hukum bacaan di belakang imam yang kurang fasih, itu ada di
pertanyaan yang sebelumnya ya. Silakan dilihat kembali. Adapun yang tentang suami yang sholat di mana? Di dalam rumah, hendaklah dimotivasi untuk sholat di pasar. Di mana? Di masjid. Di masjid. Barakallahu fiik. Pertanyaan kedua dari Muhammad Rifki, usia 24 tahun, domisili Cimahi. Pertanyaannya, jika ada orang yang sedang dalam pekerjaan, lalu ada orang lain meminta bantuan untuk mengangkat barang belanjaannya, lalu dibantulah orang lain itu, terus orang itu memberi upah jasanya, apa hukum upah tersebut? Jadi lagi kerja nggak? Ya. Terus disuruh orang. Jadi lagi kerja disuruh orang. Ya. Terus dapat upah. Jadi ada dua berarti ya masalahnya ini. Pertama, bagaimana hukum dia meninggalkan pekerjaan inti itu mungkin ya. Yang kedua, bagaimana hukumnya dia mendapatkan upah dari pekerjaan yang bukan inti itu mungkin ya. Dan yang pertama yang berkaitan dengan pekerjaan yang inti, misalnya kita bekerja di kantor, digaji oleh kantor sekian, misalnya setiap bulan, jam sekian sampai jam sekian, ya, maka kita tidak boleh melanggar aturan itu, apalagi dipakai untuk bekerja di tempat lain, maka tidak diperkenankan. Itu masuk ke dalam al-mutaffif, atau di dalam Al-Quran ini al-mutaffifun. Wailul lil mutaffifin. Celaka bagi orang yang mutaffif. Nah, salah satu tanda mutaffif ini adalah idaktalu ala nasi yastawfun. Kalau dia sedang membeli begitu, timbangan barangnya itu diminta menimbang kepada orang lain, maka dia minta timbangannya yang sempurna, yang penuh begitu ya. Wa idza kaluhum aw wazanuhum yukhsirun. Tapi ketika dia yang menjadi penjual, dia yang menimbang, maka dia merugikan orang lain. Nah, ini masuk ke dalam mutaffif. Jadi berbuat curang, merugikan orang lain. Berbuat apa? Zalim. Maka ketika seorang karyawan dia digaji di tempat pekerjaannya dari waktu sekian sampai jam sekian, tapi waktu itu dia gunakan untuk yang lainnya, hati-hati. Itu berarti masuk ke dalam kategori apa? Al-mutaffifun ya, atau al-mutaffifin. Naudzubillah ya. Itu yang pertama. Yang keduanya berkaitan dengan upah. Nah, sebenarnya asalnya upahnya itu adalah halal. Upah yang dibayar oleh orang yang menyuruh. Jikalau tidak ada kaitannya dengan apa tadi? Pekerjaan intinya. Nah, maka tidak masalah. Maksudnya tidak masalah itu apa? Apakah ijarah atau hibah? Baik, ya yang sama Allah muliakan. Kalau ijarah itu sewa menyewa atau jasa ya, maka sebelumnya harus ada rukun-rukun ijarah. Di antara rukun-rukun ijarah ada sigoh, ada mujir, ada mustajir, ada sigoh. Ada jelas ininya apa namanya? Akadnya itu jelas bahwa saya meminta antum untuk mengangkut barang ini ya dengan upah sekian. Nah, itu jelas. Nah, maka berarti itu masuk ke dalam ijarah, dalam jasa begitu ya, sewa jasa manfaat begitu. Tapi kalau tidak ada sigoh seperti itu, misalnya Kang Iqbal tolonglah bantuin saya ngangkut apa misalnya segon. Nah, maka Kang Iqbal bantu saya. Kang Iqbal membantu saya dalam akad tabarruk, tolong menolong, ta'awun, ya kan ya, menolong saya. Tapi kemudian saya kasih ke antum. Nah, maka yang saya berikan ke antum itu, uang yang saya bayarkan ke antum itu bukan bagian dari jasa, tapi sebagai hibah. Sebagai apa? Hibah, pemberian saja. Kenapa pemberian saja? Karena memang tidak ada silahnya, tidak ada akad dari awal. Misalnya antum mengangkat ini bayar sekian, kan tidak seperti itu. Jadi antum tolong menolong, saya pun memberikan itu sebagai apa? Hadiah buat antum, bukan hadiah ya, hibah ya. Jadi baik itu hibah itu kan sebagaimana yang pernah saya sampaikan, hibah itu bisa secara bersyarat ataupun tanpa syarat ya. Demikian ya. Akan tetapi kalau ada kaitannya dengan pekerjaan inti, jangan kita lakukan karena itu akan menjadi apa? Akan menjadi dosa. Begitu ya? Wallahu a'lam. Baik, ke pertanyaan ketiga dari Dian Anggoro Putra Bagosporo, usia 27 tahun, domisili Dayakolot, Bandung. Pertanyaannya,
Apa hukumnya mencari rezeki dengan menjadi komentator, pengamat, atau analis sepak bola, khususnya kompetisi di liga-liga negara Eropa? Jaza. Kita sudah pernah membahas tentang hukum perlombaan, ya. Ada mungkin di mana sudah diupload ya, hukum perlombaan seperti apa? Silakan dilihat kembali. Pada dasarnya sebetulnya menjadi komentator atau menjadi apapun hukum asalnya adalah boleh, asalnya ya. Karena ini bab muamalah. Al aslu fil muamalah al ibahah. Asal bab muamalah itu hukumnya boleh, kecuali nanti ada dalil yang melarangnya. Nah, sebetulnya mau jadi komentator, menjadi apapun silakan, asalnya begitu. Akan tetapi nanti menjadi terlarang ketika apa? Ketika ada dalil yang melarang. Nah, salah satu yang pernah kita singgung adalah tentang apa? Perlombaan. Dimana jikalau perlombaan itu bukan yang ada kaitannya dengan jihad, kemudian akan mendapatkan hadiah dalam perlombaan itu, maka perlombaan itu menurut kebanyakan ulama atau sebagian ulama minimal, maka hukumnya tidak boleh mengambil upah dari perlombaan tersebut. Ya, ketika apa? Ketika perlombaan itu memang akhirnya menjadi sesuatu yang digandrungi, maka orang-orang Pak ya, ikhwan, yang sebagaimana pernah saya sampaikan bahwasanya sekarang ini jadi digandrungi. Kenapa? Karena duitnya gede, betul ya? Ronaldo itu, masya Allah, lebih kaya dari Pak Yayat. Ya. Kenapa ya? Karena memang ya digajinya gede. Kenapa bisa seperti? Ya karena memang itu jadi industri. Nah, akhirnya sebagaimana pernah saya sampaikan, perlombaan sesuatu yang tidak ada kaitannya dengan jihad, kita sudah bahas ya kenapa tidak ada kaitannya dengan jihad. Silahkan sekali lagi lihat dalam hukum apa perlombaan yang pernah kita bahas. Sesuatu yang dilomba-lombakan terus menerus yang tidak ada kaitannya dengan jihad, kemudian diberikan hadiah, ujung-ujungnya nanti orang itu akan berlomba-lomba untuk mengikuti turnamen itu. Kenapa? Karena nanti akan diberikan upah yang sangat besar. Akhirnya apa? Orang-orang lebih semangat. Mohon maaf, orang-orang lebih semangat kepada sepak bola, kepada ini dan itu daripada kepada pengajian. Betul ya? Bisa sama orang lain atau harus sama anak atau ahli waris? Masya Allah. Alhamdulillah. Baik, kalian semoga menjelaskan tentang badal haji. Ini memang ada syariatnya. Di mana ada sebuah hadis, ada seorang wanita ya menghadap kepada siapa? Rasulullah SAW. Beliau mengatakan, ya Rasulullah, inna ummi nazarat anta hujjah. Ya Rasulullah, ummiku itu siapa berarti? Ibuku, beliau bernazar ingin melaksanakan ibadah haji. Famatat qabla anta hujjah. Tapi beliau itu meninggal sebelum menunaikan hajinya. Apa huju alaiha? Apakah saya boleh menghajikannya? Nah, jadi ketika ditanya seperti itu, maka Nabi SAW beliau bertanya kepada siapa tadi? Wanita tadi. Ya, artinya, naam, silakan iya, lakukan haji. Kemudian ditanya, bagaimana jikalau ibumu itu punya hutang kepada Allah? Apakah akan jikalau ibumu punya hutang, alaiha dain, dia memiliki hutang, apakah kau akan bayar? Iya ya Rasulullah, saya akan membayarnya. Maka tunaikanlah hutang kepada Allah. Dan menunaikan hutang, ya, membayar hutang kepada Allah itu lebih berhak untuk kita bayar daripada kepada manusia. Jadi hutang kepada Allah lebih berhak untuk kita perhatikan pembayarannya daripada kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Begitu. Ada lagi dari wanita dari Faisam. Beliau pernah mengadu kepada siapa? Rasulullah, inna abi sesungguhnya ayahku alaihi faridatullah fil haji. Baginya ada kewajiban untuk melaksanakan ibadah haji. Beliau tuh harus melaksanakan ibadah haji, ya. Tapi beliau tidak mampu.
La yastati'u an yastawiya fi dhahril ba'ir, tapi dia itu tidak mampu untuk berdiri tegak di atas untanya, di atas kendaraan untanya. Apakah saya boleh menghajikannya? Maka Nabi pun mengatakan, iya. Jadi yang pertama ibunya, yang kedua siapa ini? Ayahnya, tapi beda orang begitu. Satu lagi ada dari Anas bin Malik, ya, ada seorang yang sedang berhaji, dia mengatakan labbaik an syubrumah. Labbaik an syubrumah. Saya tunai ya Allah, aku penuhi panggilanmu untuk siapa? Syubrumah. Maka Nabi mendengar perkataan orang ini, dia bertanya kepada orang itu, man syubrumah? Siapa syubrumah itu? Oh ya Rasulullah, akhun li, dia itu saudaraku, au kharibun li, atau kerabatku. Nah, kemudian Nabi bertanya, ahajajta, apa engkau hajajta an nafsik? Apakah engkau sudah melaksanakan haji untuk dirimu sendiri? Alam. Maka dia jawab apa? Belum ya Rasulullah. Maka kata Rasul, hujja an nafsik, berhaji dulu untuk dirimu. Kemudian fahujja an syubrumah. Kemudian hajikanlah siapa tadi? Syubrumah. Jadi kalau yang saya bakal muliakan, dari 3 riwayat ini semuanya berkaitan dengan ayah, anak, ibu dan anak, kemudian siapa? Saudara, ya, saudara. Jadi tidak ada kaitannya dengan orang lain. Walaupun ada kebanyakan ulama juga membolehkan bahwasanya menghajikan itu boleh oleh orang lain, ya. Akan tetapi yang lebih abdul oleh siapa? Oleh apa namanya? Anaknya. Kenapa? Karena anak adalah bagian dari usaha siapa? Ayahnya. Idza mata ibnu adam in qata amalu illa min salas. Salah satunya apa? Yaitu waladin shalihin yad'u lahu. Jikalau anak Adam meninggal, mati, terputus seluruh amalnya kecuali 3 perkara. Nah, salah satunya siapa? Yaitu anak yang soleh yang mendoakannya, yang tidak akan pernah terputus. Nah, maka artinya kalau saya pribadi, ya, berpendapat bahwasanya membadalkan haji itu, ya, adalah yang paling utama adalah kepada keluarga atau kepada orang tua. Ada hubungannya orang tua dan anak. Nah, kemudian kepada kerabat seperti siapa? Syubrumah tadi. Ya, nah, walaupun sekali lagi ada mengatakan dari sini diambil kesimpulan boleh menghajikan orang lainnya. Akan tetapi, ya, sebaiknya yang menghajikan itu siapa? Kerabat kita, demikian, ya. Nah, sekarang mah mohon maaf, ya, banyak usaha, ya. Badal haji dan badal umroh. Padahal dulu anaknya yang menghajikan itu ibunya, anaknya menghajikan siapa? Ayahnya. Syubrumah itu semuanya tidak ada kaitannya dengan apa? Dengan apa ini? Dengan dunia, ya. Nah, maka mohon maaf, ini mas saya rada-rada ekstrimnya. Kalau saya mohon maaf agak kurang kurang terlalu ya, tidak terlalu menceburkan diri ke dalam bab ibadah yang memang ujung-ujungnya khawatir gitu, ya. Akhirnya dunia begitu, ya. Padahal hukumnya ya asalnya boleh begitu, ya. Akan tetapi makanya tadi lebih baik kepada siapa? Kerabat. Agar apa? Agar tidak menjadi ladang bisnis atau tidak jadi ladang apa? Ladang usaha. Ini saya terlalu ekstrim, ya. Padahal intinya banyak diantara, ya, ikhwan-ikhwan asatidzah kita tuh emang nggak masalah, intinya mah masing-masing punya pandangan, pendapat. Tapi kalau pribadi saya lebih baik yang menghajikan, membadalkan umroh itu siapa? Keluarga kita, khususnya siapa tadi? Anak kita, ya. Demikian. Wallahu a'lam. Mungkin kalau lebih murah, ya. Ya, karena lebih murah jadi tasahul, memudah-mudahkan, gitu, ya. Padahal nyari encok seotik badal gitu kan, ya. Kemudian padahal ada syarat-syarat yang memang harus diperhatikan. Nah, kebanyakan orang itu bukan dari penyelenggaranya, ya, orang yang ininya yang memerintahkan untuk badalnya ini tasahul, bermudah-mudahan. Padahal masih sehat, kemungkinan bisa sembuh. Kemudian akhirnya membadalkan, begitu. Jadi baiknya adalah yang membadalkan itu siapa? Kerabatnya. Kalau tidak ada kerabatnya yang membadalkan, insya Allah tidak masalah. Kenapa? Karena tidak ada kewajiban. Paham maksudnya? Antum, mohon maaf, ya, kita misalnya sakitnya parah, ya.
Kemudian kita ada uang, ya, tapi tidak bisa melaksanakan ibadah haji misalnya. Ini haji, nah, jangan umrah lah, haji lah ya, yang betul-betul rukun. Haji kita tidak bisa melaksanakannya. Kemudian kemudian tahun depan misalnya bisa untuk melaksanakan ibadah haji. Maka apa yang kita lakukan? Tunggu sampai kiamat. Tunggu sampai apa? Sampai apa? Mampu. Tunggu sampai kita sembuh begitu. Kalau masih tidak sembuh, nah, berarti cari badalnya. Itu siapa? Anak kita. Ya, anak kita dulu yang apa? Haji. Setelah mereka berhaji, baru hajikan, badalkan kita. Begitu maksud saya ya. Jadi artinya kepada siapa tadi? Keluarga. Kalau tidak ada kerabat, ya, kalau tidak ada kerabat, anak kita tidak ada, saudara kita yang tidak bisa membadalkan, maka gugur kewajiban. Kan judulnya man istata'a ilaihi sabila, yang mampu begitu kan ya untuk menuju ke sana. Yang mampu itu dari sisi apa? Dari sisi ekonomi, ya, dari sisi tenaga atau badan atau kesehatan. Maka kalau tidak ada seperti itu, maka tidak ada lagi kewajiban baginya. Sama seperti seorang wanita. Seorang wanita, misalnya ada sebagian pendapat ya, tidak kita berpendapat, ulama-ulama kita berpendapat bahwasanya tidak boleh umroh bagi seorang wanita yang tidak ada mahramnya. Betul ya? Tidak ada apa? Mahramnya. Maka pendapat mazhab Hambali salah satunya mensyaratkan, atau mazhab Syafi'i juga mensyaratkan bahwasanya kewajiban haji bagi wanita adalah ketika dia bersama mahram. Kalau dia tidak ada mahramnya, tidak ada kewajiban. Paham maksudnya? Jadi artinya ya kawan yang semoga Allah muliakan, apabila tidak ada yang bisa membadalkan keluarga kita, atau kita tidak mampu memberangkatkan keluarga kita untuk apa? Haji. Misalnya gini, anak kita sudah nih, kita yang belum nih, ayahnya belum. Kemudian ayahnya punya uang. Kemudian akhirnya kita belanjakan untuk siapa? Anak kita pergi untuk membadalkan kita. Berarti kita boleh itu membadalkan. Paham maksudnya? Tapi kalau misalnya dia tidak ada membadalkannya, uangnya tidak cukup untuk memberangkatkan haji itu, maka hukumnya apa? Tidak ada apa? Kewajiban baginya. Demikian ya. Wallahu a'lam. Jadi tidak memaksakan untuk bermudahan dalam bab badal haji atau badal apa? Wallahu a'lam. Pertanyaan kelima. Fulana Sidobantu. Pertanyaannya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Ustaz. Misal seseorang si A meminta dibuatkan baju dalam partai yang banyak kepada si B. Lalu si B membagi pesanan tersebut kepada si C tanpa pengetahuan dari si A. Ketika pesanan beres dikerjakan, si C menyerahkan kepada si B tanpa dibayar dahulu oleh si B. Dan si C ridho. Kemudian B menyerahkan pesanan kepada si A. Dan setelah mendapatkan pembayaran dari si A, baru si B membayar kepada si C. Apakah jual beli seperti ini diperbolehkan? Ustaz, mohon penjelasannya. Jazakumullah. Paham ya maksudnya? Saya ulangi ya. Misalnya Iqbal nih. Pesan ke saya, ya kan ya, untuk bikin apa? Baju. Nah, ketika saya dipesankan oleh antum, saya pesankan ulang ke siapa? Pak Yayat, gitu kan ya? A, B, C, gitu kan ya? Nah, ketika memesankan itu, misalnya mesennya apa dulu? Kalau dibuatkan, memesankan untuk dibuatkan itu namanya akad istisna nanti. Apa? Istisna. Tapi kalau misalnya pemesanan itu barangnya yang sudah jadi, pesan saya beli komputer, tolong saya beli motor yang seperti ini, yang sudah jadi, maka itu namanya jual beli salam. Jadi ada salam, ada apa? Istisna. Nah, antum pesan ke saya beli komputer, saya carikan, ya kan ya? Sudah dapat, saya transaksikan ke antum. Itu namanya salam. Tapi kalau istisna, Ustadz saya minta dibuatkan baju. Nah, saya buatkan dulu baju. Paham ya? Nah, itu namanya apa tadi? Istisna. Dua-duanya diperbolehkan. Hanya nanti kaidahnya beda. Kalau salam harus cash dari awal. Kalau salam apa harus tunai. Bayarnya seluruhnya dulu bayar. Begitu. Tapi kalau istisna, minta dibuatkan tadi, boleh seluruhnya bayar langsung, boleh DP, boleh tanpa dulu DP, boleh dicicil nanti pembayarannya tergantung kesepakatan. Tapi kalau jual beli salam harus apa tadi? Cash. Di awal harus bayar dulu. Bedanya jual beli salam dengan istisna.
Tapi ketika dia beli salam misalnya, antum beli salam ke anak, saya mesen lagi ke Pak Yayat, antum mesen ke saya tadi apa? Komputer. Saya mesen lagi ke Pak Yayat, ya kan ya? Berarti sama persis kan? A, B, C. Itu namanya salam paralel. Dalam ilmu muamalah itu namanya salam muwazi. Salam apa? Muwazi. Muwazi itu adalah salam paralel. Jadi antum ke saya salam, saya juga ke beliau salam. Saya bayar dulu ke dia, begitu. Paham? Jadi itu namanya salam. Tapi kalau dilihat dari pembayaran tadi atau pertanyaan tadi, ini minta dibuatkan. Berarti bukan salam, tapi namanya istisna. Nah, istisna ini sama seperti salam, ada namanya istisna muwazi, istisna paralel. Antum pesan ke anak pesan ke siapa? Pak Yayat. Antum bikinkan ke anak, minta dibikinkan ke anak baju. Saya juga minta bikinkan baju. Nah, khusus yang sebagaimana yang antum pesan, itu namanya istisna muwazi. Istisna apa? Paralel dan hukumnya boleh. Ya, akan tetapi saya tanggung jawabnya ke antum, kan? Sementara Pak Yayat tanggung jawabnya ke saya. Ketika Pak Yayat tidak sesuai pesanan yang saya pesankan, sebagaimana pesanan antum, tidak boleh saya nemelehin apa? Tidak boleh menyalahkan, bukan menyalahkan. Jadi menyerahkan kesalahan itu kepada Pak Yayat. Saya sampaikan, Kak Iqmal, dah bukan saya yang bikin, tuh Pak Yayat, ontro gue tuh kadi tuh Kak Iqmal. Nah, misalnya begitu. Tidak boleh begitu. Itu tanggung jawab siapa? Saya, karena antum mestinya ke siapa? Ke saya. Jadi terpisah akadnya. Jadi akadnya ada berapa berarti? Ada 2. Akad pertama antara Iqmal dan saya. Yang kedua saya dengan siapa? Ya, Pak Yogi atau Pak Yayat. Pak Yayat wajahnya singkat serap. Pak Yogi lah insya Allah ya. Paham maksudnya? Itu namanya istisna muwazi, istisna paralel ya. Dan itu diperbolehkan. Asal tadi masing-masing akad masing-masing, tidak berkesinambungan gitu. Jadi antum nggak tahu, ya tadi bagus ya, berarti antum tidak tahu Pak Yayat atau si A tidak tahu ya si C, kan gitu ya. Yang tahunya adalah antum kepada B saya, begitu. Itu diperbolehkan. Dan pembayarannya boleh di akhir, boleh di awal, boleh di tengah, boleh dicicil. Kalau itu namanya apa tadi? Istisna. Tapi kalau salam harus cash tunai. Wallahu a'lam. Baik, ke pertanyaan ke-6 dari Fulana, domisili Bandung. Assalamualaikum, izin bertanya Ustaz. Apa hukum menyembelih kurban di halaman masjid dan menggunakan fasilitas masjid? Misal air, peralatan dapur, piring dan lain-lain. Jazakumullah khairan wa barak. Hukum menyembelih di mana? Di halaman masjid. Boleh tidak? Boleh. Yang tidak boleh itu di mana? Di kenteng masjid. Bahaya. Bisa jadi apa namanya? Ini halaman masjid. Jadi saya tidak tahu ya apa alasannya bertanya boleh atau tidak. Intinya diperbolehkan sih. Kemudian bagaimana dengan fasilitas? Fasilitas untuk apa? Untuk apa namanya? Berkurban. Tapi nanti dalam masjid itu kan ada beberapa kategori infak. Ada yang wakaf, ya kan ya? Ada yang memang itu infak secara umum. Infak secara umum pokoknya segala kegiatan masjid dibiayai dari itu. Maka hukum infak yang demikian boleh digunakan untuk kegiatan masjid. Untuk kegiatan taklim, belajar mengajar ya kan ya. Untuk kegiatan apa silakan, nggak masalah. Kalau infaknya secara apa? Umum. Tapi kalau infaknya khusus atau wakaf, maka dialokasikannya kepada yang khusus itu. Misalnya masjid membuka donasi, infak. Silakan bagi yang mau, kita akan beli apa ini? Karpet. Dibuka untuk beli apa? Karpet, wakaf karpet, silakan. Setor. Maka ya, uang itu tidak boleh digunakan kecuali untuk karpet. Karena akadnya apa? Karpet. Karpet totalnya 100 juta misalnya. Ternyata terkumpul 120 juta. Berarti bisa berapa? 20. Belanjakan 100 juta, yang 20 juta sampaikan kepada siapa? Kepada jamaah. Ini ternyata kelebihan 20 juta. Apakah bisa atau apakah boleh kita gunakan secara infak umum kepada masjid? Nah, maka kata jamaah, boleh. Nah, berarti hukumnya boleh kita gunakan untuk kebutuhan umum masjid ya. Nah, maka ketika ada kepentingan umum yang masjid seperti itu, boleh salah satunya digunakan untuk apa tadi? Kurban gitu ya, dalam rangka syiar kan ini juga ya, dalam rangka syiar, dalam rangka
ta'abud, dalam rangka ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Gitu. Demikian. Pertanyaan ketujuh dari Abu Ibrahim alamat Cimahi. Pertanyaannya, Ana sering menerima tambahan uang, katakanlah honor, dari pimpinan di tempat Ana bekerja. Tapi Ana selalu menolaknya, karena setahu Ana, kegiatan ini tidak ada dalam rencana anggaran yang sudah disahkan oleh instansi tempat Ana bekerja. Dan pimpinan selalu memaksa Ana untuk menerima uang tersebut dengan alasan, tidak mengapa, ini sebagai bentuk apresiasi pimpinan kepada karyawannya, dan sebagainya. Bagaimana hukumnya Ustaz? Apa yang harus Ana lakukan? Syukran jazakumullah khairan wa barakallahu fiikum. Baik. Semoga Allah menemukan. Pada dasarnya uang yang kita peroleh adalah hanya dari mana? Gaji, ya kan ya? Penghasilan yang memang selayaknya dan berhak untuk kita peroleh adalah dari gaji. Nah, pertanyaannya kadang ada uang dari luar. Misalnya dari pimpinannya, saya tidak tahu apakah pimpinan ini sebagai pemilik perusahaan atau bukan gitu. Kalau pimpinan itu adalah sama-sama pekerja, kemudian ngasih ke kita, ini teh uang apa, ini harus jelas begitu. Jadi jangan sampai kita betul-betul tidak tahu ini teh uang apa. Kalau kita tidak tahu ini uang apa dan kita tahu pemimpin ini adalah dia itu sama-sama karyawan pekerja, maka kita tolak, jangan kita terima. Khawatir itu uang apa? Gak jelas. Nah, apalagi sekarang dunianya dunia apa? KKN, ya kan ya? Korupsi, koalisi dan apa? Negosiasme, apa? Nepotisme, apa? Nepotisme, ya. Artinya KKN ini sudah menjadi biasa. Atau riswah, apa riswah itu? Suap menyuap, sogok menyogok. Bisa jadi itu deh uang-uang yang seperti itu kan bisa jadi ya. Bahkan bisa kemungkinan besar teh uang dari begituan. Sogok menyogok, gulul gitu kan ya, dan lain sebagainya. Nah, maka khawatir uang seperti itu jangan kita terima. Jangan kita apa? Terima. Ustadz atau bagaimana nggak enak terima lah nanti kita sedekahkan. Jangan terima, itu sama dengan apa? Melegalkan apa yang telah dia perbuat. Kalau itu adalah sebuah apa? Kesalahan. Pak, mohon maaf, saya tidak bisa kecuali kalau ini benar. Saya mohon maaf gitu ya, bahwasanya ya apa namanya? Saya khawatir apa yang saya peroleh ini tidak halal. Gitu aja langsung. Tidak apa? Tidak halal. Kalau saya tidak tahu dari mana sumbernya. Gitu. Kalau saya tahu, maka saya akan terima. Begitu. Jadi artinya jangan kita terima sebelum itu adalah jelas uang apa. Kalau uang itu halal, ya terima. Tapi kalau memang itu dari uang yang haram, tidak boleh diterima. Nah, kebanyakan orang itu, kenapa sekarang KKN itu sulit diberantas, suap menyuap sulit diberantas, karena hasil dari suap menyuap, hasil KKN itu dibagi-bagi, ya kan ya. Akhirnya orang lain tidak mau bicara. Kenapa? Karena dia juga sudah dapat duit sama dapat bagian. Nah, kalau sudah seperti itu sampai kiamat pun ya, kalau tidak ada izin dari Allah, sulit untuk kita bisa merubah KKN ini. Dan memang sampai sekarang sulit dirubah, gitu ya. Baik, dari Fulan usia 24 tahun, domisili Bandung. Ana mau bertanya, apakah orang yang memiliki kekurangan fisik seperti hanya memiliki satu buah biji zakat tidak wajib untuk menikah? Dan apabila dia ingin menikah, apakah harus memberitahukan kepada calon pasangannya tentang kekurangannya tersebut? Mudah-mudahan Allah berikan pahala ya bagi yang bertanya tadi khususnya, atau mungkin yang mengalaminya ya apabila pertanyaan bukan dari yang bertanya langsung, ya semoga Allah Subhanahu wa taala berikan pahala yang sangat berlimpah. Karena yang apabila yang semoga Allah muliakan, ini ya adalah ujian yang begitu berat sisi Allah Subhanahu wa taala ya, dan tidak mudah kita untuk menghadapinya kecuali orang-orang yang Allah berikan keistimewaan. Salah satu keistimewaannya adalah keistimewaan sabar. Bahwasanya ketika Allah uji seseorang dengan sesuatu yang tidak diinginkan, kemudian dia bersabar, Masya Allah, ini sebagaimana pernah kita bahas, pahalanya begitu besar. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Sesungguhnya orang-orang yang sabar itu pahalanya Allah akan sempurnakan tanpa ada hisab, tanpa ada perhitungan, Masya Allah. Jadi banyak sekali yang semoga Allah muliakan keutamaan orang-orang yang bersabar atas ujian yang Allah berikan kepadanya. Dan dunia ini sementara,
dunia ini tidak akan selamanya. Ya, orang bahagia pun tidak akan selamanya bahagia. Pasti akan menemui kesulitan, kesusahan dan lain sebagainya. Paling lama ya, ketika kita sedih adalah seumur hidup kita. Dan paling lama umur hidup kita 60 sampai 70 tahun, ya kan ya? Maka bersabar. Dibandingkan dengan kesabaran yang harus nanti kita hadapi di yaumul kiamah. Maka orang ya, orang-orang yang soleh, para ulama-ulama yang soleh, orang-orang yang betul-betul ahli ibadah, mereka lebih memilih bersabar di dunia 60-70 tahun daripada harus bersabar di mana? Di akhirat. Karena di akhirat tidak mampu untuk bersabar, karena sabar di situ bukan lagi ujian tapi siksaan. Maka tidak mampu kita menahan siksaan dan azab dari Allah Subhanahu wa taala. Maka ikhwah yang semoga Allah muliakan, khususnya yang bertanya ya, bersabarlah karena apa yang Allah berikan itu adalah kebaikan. Pasti ada di dalamnya kebaikan. Nah, tinggal kita terima apa adanya seperti itu dulu ya. Kemudian yang kedua, maksimalkan waktu untuk kebaikan. Maksimalkan waktu untuk apa? Kebaikan. Apabila misalnya tadi ternyata ketika kita punya penyakit seperti itu atau yang lainnya sehingga kita sulit untuk menikah karena orang lain tidak mau menikah dengan kita, ingat sekali lagi banyak orang yang soleh yang tidak menikah. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah tidak menikah, Al-Imam An-Nawawi tidak menikah, tapi mereka tidak menikahnya dipakai untuk ilmu, dipakai untuk belajar, dipakai untuk kebaikan, dipakai untuk ibadah. Maka akhirnya akan menjadi apa? Menjadi kebaikan. Jadi kalau misalnya kita mikirnya pengen nikah terus, ya pengen nikah terus, akan tetapi jodoh belum datang kepada kita, maka ujung-ujungnya akhirnya apa? Kita putus asa. Kita suudzon bahkan kepada siapa? Allah Subhanahu wa taala. Suudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Aduh, saya kenapa seperti ini nasib? Kenapa? Karena berpikirnya tentang keburukan saja, tidak berpikir tentang kebaikannya. Padahal kalau dia berpikir tentang kebaikan, kalau misalnya dia tidak menikah, dipakai untuk kebaikan, untuk amal ini, amal itu, thalabul ilmi dan lain sebagainya, berapa banyak kebaikan yang dia dapatkan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan itulah bisa jadi hikmah kenapa beliau atau yang bersangkutan itu mendapatkan ujian seperti tadi, penyakit seperti tadi. Hakikatnya bisa jadi motivasi dari Allah untuk lebih fokus dalam bab ibadah. Banyak orang yang tidak punya apa ini? Bukan tidak punya mata, tidak bisa melihat. Tapi mereka itu hafal Al-Quran. Betul ya? Hafal Al-Quran. Bahkan ketika ditanya, kalaulah Allah berikan kepadamu kekuatan atau apa kekuasaan untuk diperlihatkan kembali, untuk bisa melihat kembali, Allah berikan kepadamu mata agar kau bisa melihat, apakah kau ingin melihat? Apa jawabannya? Nah, tidak mau. Kenapa? Karena ketika saya bisa melihat, khawatir yang saya lihat adalah apa? Dunia, sementara lupa kepada Al-Quran. Kenapa? Kalau sudah melihat akan tergoda ini, tergoda itu, akhirnya lupa kepada Al-Quran. Maka saya lebih memilih seperti ini, Masya Allah. Jadi hal yang saya bakal muliakan, ada juga orang yang lumpuh, yang tidak bisa bergerak, ya. Tapi dilihatnya itu positifnya. Dilihatnya apa itu? Positifnya. Sehingga apa? Sehingga tidak bisa bergeraknya itu dipakai untuk menghafal, dipakai untuk apa? Belajar, sehingga apa? Akhirnya menjadi seorang yang berilmu. Masya Allah. Nah, banyak cerita-cerita kisah-kisah orang-orang yang tidak memiliki kesempurnaan begitu, sebagaimana manusia-manusia yang normal, yang biasa ya. Akan tetapi ketika disikapi dengan yang baik, positif, maka kekurangan itu akan menjadi apa? Kelebihan bagi diri. Ya, jadi bagi saya pertama sebelum saya jawab pertanyaan tadi, ya, insya Allah ini bagian dari kebaikan yang Allah berikannya. Pertama bersabar ya, pahalanya begitu. Ya, bagaimana jadi akhirnya? Nggak apa-apa. Jadi apa namanya? Pertama kebaikan pahala sabar. Yang kedua, insya Allah di balik itu pasti ada kebaikan yang lain yang menanti kita yang mengalami hal yang seperti tadi ya, insya Allah. Nah, kemudian selanjutnya, bagaimana ketika ingin menikah? Nah, saya tidak tahu apakah yang demikian ini akan mengakibatkan keburukan bagi rumah tangga. Misalnya begini, mohon maaf, ketika dengan satu buah zakar itu ternyata menurut dokter, menurut ilmu kedokteran, ini akan mengakibatkan tidak mampu menghasilkan apa? Keturunan misalnya. Atau akhirnya mohon maaf tidak bisa menunaikan
hak-hak istri, tidak bisa menunaikan kewajiban seorang suami, maka itu harus disampaikan kepada calon pasangan bahwasanya saya punya penyakit ini, khawatir nanti ternyata tidak punya anak, atau nanti hubungan suami istrinya tidak sesuai dengan yang diharapkan. Nah, maka sampaikan itu. Nah, ketika ada wanita yang mau, berarti alhamdulillah, anugerah dari siapa? Allah. Tapi kalau tidak ada wanita yang mau, ya karena posisi kita, ingat sekali lagi, seluruhnya adalah kebaikan. Al-khiyaratu fi makhtarahullah. Kebaikan itu sebagaimana yang Allah pilih bagi kita. Atau al-khair al-khair khiyaratullah. Kebaikan itu ada pada pilihan Allah. Maksudnya ada pada takdir yang Allah berikan kepada kita. Insya Allah takdir yang Allah berikan kepada kita adalah kebaikan. Maka walaupun nanti tidak bisa menikah karena tidak ada orang yang mau, yakinlah di balik itu ada kebaikan yang tersimpan. Ya, maka gunakanlah untuk kebaikan tersebut. Fokus kepada positive thinking, jangan negatif thinking. Husnudzon kepada Allah, jangan suudzon. Ya, semangatlah karena hidup ini akan sementara, ya, dan kebaikan-kebaikan itulah yang akan abadi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Beramal solehlah, berbuat baiklah, di tiap kekurangan itu pasti ada kelebihannya. Wallahu a'lam. Demikian. Dari Fulana, usia 37 tahun, domisili Bandung. Pertanyaannya, Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ana izin bertanya, Ustaz. Ana mempunyai tabungan dan bulan Oktober, Ana mempunyai tabungan dan bulan Oktober 2021 membeli rumah dengan cara patungan. Tahun 2023, tahun 2023 suami hendak menjual rumah untuk membayar sisa cicilan dan keperluan rumah tangga, seperti menghidupi anak istri. Pertanyaannya, bolehkah istri meminta kembali hak tabungannya yang dikumpulkan dari sebelum nikah? Karena uang donasi dan fee istri sekitar kurang lebih 15 juta sudah diikhlaskan. Namun tabungan tidak yang dikumpulkan sebelum nikah. Ulangi. Karena uang donasi dan fee istri sekitar kurang lebih 15 juta sudah diikhlaskan. Namun tabungan tidak yang dikumpulkan sebelum nikah. Maksudnya uang tabungan yang dikumpulkan sewaktu nikah, yang dibelikan rumah mungkinnya itu tidak dikembalikan oleh suami gitu mungkinnya. Diambil oleh siapa? Suami gitu mungkin. Suami membayar rumah, membayar utang dan membayar hidup anak-anak dan istri. Sehingga keputusannya harus ditaati dengan membawa hadis tentang surga dan nerakanya istri ada di keriduan suami. Sekian pertanyaan Ustaz, mohon jawabannya. Perlu kita ketahui, harta dalam Islam itu tidak ada yang namanya harta bersama. Tidak ada harta bersama, kecuali ya yang dimaksud dengan harta bersama itu adalah dalam bab syirkah, penggabungan. Contohnya begini. Ada seorang anak atau dua orang atau tiga orang anak. Dia mendapatkan warisan dari orang tuanya, sebuah rumah. Nah, maka rumah itu dibagi berapa? 3. Paham kan 3 orang kan ya tadi? Maka pemilik rumah itu siapa? 3 orang tadi ya. Berarti ini berserikat, berarti harta bersama itu maksudnya. Itu harta bersama itu seperti itu. Tapi maksudnya adalah masing-masing memiliki bagian dari masing-masing. Contoh misalnya, rumah ini 900 juta. Rumah dijual, kalau dijual berapa tadi? 900 juta. Maka berapa masing-masing anak ini? Berapa? 300 juta. 300. Ya, paham? Nah, artinya tidak ada milik bersama gitu. Jadi selamanya itu bersama, 900 juta setelah dijual, 900 jutanya itu dipakai bersama lagi. Tidak. Tapi masing-masing punya hak masing-masing. Termasuk suami istri. Jadi suami istri tidak ada yang namanya harta bersama. Kalau itu harta yang dari suami, maka itu harta suami. Kalau yang dibeli barangnya itu dari istri, maka harta istri. Misalnya begini. Suami kerja, gaji berapa? 10 juta misalnya. Kemudian ngasih ke istri 5 juta. Misalnya 3 juta untuk kebutuhan rumah tangga sebulan atau 4 juta ya, 1 juta silahkan buat siapa? Istri begitu. Nah, maka istri nabung tuh dari 1 juta.
1 juta, 2 juta tiap bulan. Berarti itu uang siapa itu? Uang istri. Pak, maksudnya bukan lagi uang suami. Nah, uang suami adalah ya uang suami, begitu. Paham ya? Nah, nanti ya di dalam kompilasi hukum Islam di negeri kita, memang ketika harta itu diperoleh setelah pernikahan, maka jadi harta bersama. Itu dalam kompilasi hukum Islam. Contoh misalnya gini, suami istri nikah, kemudian mereka dua-duanya bekerja, uang dari mereka, atau bahkan uang itu dari suami misalnya. Uangnya dari siapa? Suami. Beli rumah. Nah, rumah ini, kalau secara hukum Islam, rumah siapa ini? Rumah suami, gitu. Tapi kalau secara kompilasi hukum Islam, karena dibelinya setelah pernikahan, maka jadi rumah bersama, begitu. Jadi dibagi berapa? 2. Paham sampai sini? Contoh lagi misalnya begini. Contoh lagi. Suami istri. Istri punya uang. Istri punya apa? Uang. Ini setelah nikah kan? Istri punya uang, misalnya warisan. Dapat 100 juta. Dibelikan mobil. Saya tanya, mobil siapa itu? Kalau secara hukum Islam, istri. Karena punya istri, uangnya juga. Paham? Tapi kalau menurut hukum kompilasi hukum Islam, kalau dibelanjakannya setelah pernikahan, maka menjadi harta bersama. Paham ya? Ya. Nah, dalam kompilasi hukum Islam itu akan tetapi yang jadi catatan, kalau hartanya dibawa sebelum pernikahan, maka itu harta masing-masing. Contoh misalnya, suami istri belum nikah nih ya, belum nikah. Si istri punya rumah, suami juga punya rumah, atau istri punya mobil lah, suami punya motor. Berat menikah, cerai misalnya, cerai. Nanti mobil itu punya siapa? Punya istri. Kenapa? Karena dulu belinya sebelum nikah. Paham? Motor punya siapa? Suami. Kenapa? Karena dibelinya sebelum nikah. Apa sampai sini? Begitu. Jadi kompilasi hukum Islam pun kalau sebelum pernikahan ya, maka itu hartanya harta masing-masing. Dipahami? Tapi kalau dalam hukum Islam secara global, secara hukum Islam syariah, tidak ada harta bersama walaupun setelah menikah. Setelah menikah nih, istri punya uang, beli mobil. Mobilnya punya siapa? Ya istri. Suami punya mobil, dapat uang dari suami sendiri. Punya siapa mobil itu? Suami. Begitu. Tapi kalau si suami ini punya mobil dari dia, kemudian dihibahkan kepada istrinya, diberikan kepada istrinya, punya siapa mobil itu? Istri. Paham sampai sini? Nah, sekarang pertanyaannya tadi beli rumah. Beli rumahnya sebelum atau setelah nikah? Hah? Sebelum setelah? Oh, setelah nikah. Uang tabungan sebelum nikah. Nah, berarti secara hukum kompilasi hukum Islam pun rumah itu hartanya siapa itu? Hah? Harta bersama. Itu teh uangnya dari mana rumah itu? Oh, urunan ya? Dari suami dan istri? Patungan. Nah, berarti itu memang berdua. Artinya begini, bukan berdua. Misalnya, istri dari tabungannya 100 juta. Suami tabungannya 50 juta. Total dibeli 150 juta. Paham maksud saya? Berarti berapa nilai yang punya istri? 100 juta, ini berapa? 50 juta, begitu. Ketika dijual, jadi akhirnya 300 juta. Berapa punya istri? 200. Kenapa? Karena istri memiliki saham berapa persen? 100 per 150. Paham? Berarti 1 per itulah lulus matematikanya. 100 dibagi 150 berapa? 10 per 15. Berapa? 66%. Sementara siapa itu? Suami 33 sekian persen. Paham maksudnya? Nah, maka ketika dijual 1 miliar, dijualnya 1 miliar, berapa punya istri? 660 juta, ya kan? Ya, sementara punya suami 330 sekian juta. Paham sampai sini? Jadi tadi uang itu siapa? Uang istri sebagian, jangan diklaim. Kalau si suaminya mengambil uang itu dari istrinya, haram itu. Berarti dia sudah mengambil hak orang lain. Walaupun itu siapa? Istri sendiri. Apalagi mendatangkan dalil yang tidak tepat. Dengan apa? Mendalilkan bahwasanya suami itu adalah harus taat kepada siapa? Suami. Betul, harus taat kepada suami. Tapi bukan sesuatu yang maksiat. Dosa itu. Kenapa? Karena dia mengambil bukan yang
haknya, bukan ambil haknya. Kenapa? Karena itu uang istri, apalagi sebelum pernikahan. Secara negara pun, secara pengadilan pun, kalau misalnya pergi ke pengadilan, kalau uang itu didapat dari hasil dari harta sebelum apa tadi pernikahan, maka itu adalah uang milik masing-masing. Tapi kalau sudah nikah, dilebur bagi dua. Begitu kalau kompilasi hukum Islam di pengadilan di negeri kita. Tapi kalau hukum syariah kita tidak ada keberhatan bersama, masing-masing berapa, begitu. Sebagaimana tadi sampai apalagi ini yang didapati sebelum apa tadi dibeli sebelum pernikahan. Segala hukum kompilasi hukum Islam pun di pengadilan pun ini akan akan dirunut berapa harta istri, berapa harta suami. Kalau suami kekeh mengambil itu dengan alasan banyak hutang dan lain sebagainya, ya tetap itu kewajiban siapa? Suami untuk membayar. Kenapa? Karena kebutuhan rumah tangga dan sebagainya harus ditutup oleh siapa? Suami. Oleh siapa? Kewajiban siapa itu? Suami. Istri ada kewajiban tidak untuk menutupi itu? Tidak ada kewajiban istri itu. Suami yang harus menutupi segala hutang piutang yang timbul akibat kebutuhan rumah tangga. Ya, kecuali kalau istrinya tidak benar gitu ya. Akhirnya banyak biaya-biaya yang keluar begitu ya. Nah, ini bisa dinegosiasikan. Tapi kalau normal-normal saja, kemudian apalagi usaha begitu ya, usaha suami kemudian gagal, banyak hutang, maka jangan jangan akhirnya melibatkan istri, kecuali istrinya memang ridho begitu ya untuk memberikan harta tersebut kepada kita. Itu adalah hibah dari istri, sedekah dari siapa? Istri. Tapi kalau kita sengaja seorang suami mengambil harta itu adalah sebuah dosa ya, apalagi mendalili bahwasanya suami itu harus ditaati, benar ditaati, tapi ditaati dalam dalam kebaikan sebagaimana yang Allah dan Rasulnya perintahkan ya. Jangan ditaati dalam maksiat. La ta'ata fi maksiatil khaliq. Tidak ada ketaatan dalam bermaksiat kepada siapa? Khaliq, kepada makhluk ya. Demikian wallahu a'lam. Tapi sekali lagi bicarakanlah dengan baik ya, jangan sampai dengan hawa nafsu ya, bawa beceng gitu bawa samurai. Jangan, dengan dengan baik-baik sampaikan begitu ya. Kemudian kalau misalnya karena suami gitu ya, egonya tinggi, pemarah dan lain sebagainya, maka libatkanlah orang lain ya, yang kira-kira didengar oleh siapa? Suami ya. Kita minta misalnya siapa nih yang didengar oleh suami siapa, si A, si B, datangkanlah itu untuk menasihati siapa tadi? Suaminya, agar sesuai dengan hukum syariat Allah Subhanahu wa taala dan tidak memaksakan kehendak ya. Wallahu a'lam. Demikian. Baik, jazakallahu pada saat yang telah memberikan informasi kita. Semoga ilmu yang saya sampaikan bermanfaat untuk kita semua. Mungkin ada khotimah atau cukup? Cukup ya. Ya, jazakallahu pada para pemirsa. Semoga ilmu yang sekali lagi ilmu yang diberikan bermanfaat. Akhir kata kita selaku penyelenggara, mohon maaf atas segala kekurangannya. Akhir kata kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.